Selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan yang khusus untuk kita pasangan suami istri. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami masih diberi kesempatan lagi untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkannya, Allah Roh Kudus boleh menjamah hati dan pikiran kami, dan kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar, kami semakin dikuatkan, kami semakin diingatkan Tuhan tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya mau kasih satu tema, yaitu Everyday I Love You. Setiap hari aku cinta kamu. Saya keingetan judul ini pada beberapa waktu yang lalu mendengarkan salah satu renungan dari rekan-rekan kita. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang satu kalimat ini, Everyday I love you. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari sekarang mungkin tidak banyak orang yang sering mengucapkan kata ini kepada pasangannya. Kenapa? Karena mungkin terlalu sibuk, apalagi lagi pandemi saat ini, terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan, sehingga terkadang kita lupa mengucapkan kata-kata atau mengucapkan hal-hal yang membangkitkan membangkitkan cinta kita kepada pasangan kita. Terlalu berfokus kepada anak, repot anaknya sekarang sekolahnya online, ya kan, ngurusin anak begini begitu, sehingga akhirnya kita melupakan pasangan kita yang seharusnya juga kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin belum lama ini orang tua saya anniversary wedding gitu ya, yang ke 40 tahun. Pada saat kami ucapan syukur lah untuk mereka gitu. Saya melihat dan saya berpikir, Tuhan, kalau nanti saya dan suami bisa ya mencapai usia pernikahan yang segitu banyaknya gitu. Dan di situ saya melihat bagaimana rumah tangga, pernikahan itu tidak cuma sekedar begitu saja Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar berkasih-kasihan, bukan cuma sekedar soal cinta aja, tetapi soal banyak hal gitu di dalam pernikahan. Makanya kenapa saya ngambil tema Everyday I Love You, supaya setiap hari kita bisa merasakan jatuh cintanya. Tidak mudah, kalau saya melihat orang tua saya, tidak mudah selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara kita bangun tidur melihat orang yang sama, sepanjang hari 1 kali 24 jam bertemu dengan orang yang sama, besoknya kembali bertemu lagi dengan orang sama. Terus kalau orang tua saya selama 40 tahun, dan itu wow, sampai mereka bisa benar-benar konflik pasti ada Bapak Ibu Saudara, tetapi saya melihat bagaimana orang tua saya meneladani dan mengajarkan kami anak-anaknya untuk bisa terus bisa saling mengasihi dan mengatasi setiap permasalahan dalam rumah tangga. Dan kata cinta itu tidak boleh hilang dalam kehidupan rumah tangga. Nah, usia pernikahan saya dan suami memang tidak sebanyak orang tua saya pastinya. Kami tahun ini memasuki 13 tahun pernikahan. Tapi satu hal yang saya melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa saya merasakan bagaimana setiap hari saya merasa semakin dicintai sama suami saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kadang-kadang suka ada orang ngomong gini ya, kalau misalnya ketemu dengan teman-teman lama tuh, kamu tuh makin cakep aja ya gitu kan. Perhatikanlah ya Bapak Ibu Saudara nih, orang yang tampak tetap awet muda, tetap cantik, atau tetap ganteng, pasti itu karena masih tetap ada cinta dalam pernikahan. Saat cinta itu bertumbuh dari hari ke hari, setiap hari, dan setiap hari itu selalu membuat kita jatuh cinta sama pasangan kita.
cinta itulah, kasih yang dari Tuhan itulah yang dulu waktu pertama kali kita berkomitmen di depan altar, di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi gitu kan. Kita mengikat janji setia kita, mengikat kasih kita. Itu bertumbuh dari hari ke hari. Itulah yang membuat kita dan pasangan kita tetap bisa terlihat awet muda. Bisa tetap terlihat cantik, tetap terlihat ganteng. Kenapa? Karena ada satu cinta. Tapi kalau orang yang udah tidak pernah saling mencintai lagi, bisa gak? Bisa. Banyak pernikahan yang mungkin udah lebih banyak dari pernikahan saya usianya, tetapi di dalamnya mereka tidak merasakan adanya cinta dan kasih itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak hal. Tapi saya mau saya nggak baca banyak ayat Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam firman Tuhan saja, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, dalam satu pasal sendirian itu dibahas soal kasih. Bagaimana kasih itu sangat penting Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk terus saling mencintai. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, sedangkan di dalam rumah tangga kita tidak bisa mengasihi pasangan kita seumur hidup kita. Ada banyak pasangan yang hari-hari ini mengalami dilema dalam rumah tangga. Bahkan tidak banyak yang gampang sekali waktu ada pertengkaran, ada konflik, mereka gampang banget bilang, "Saya mau pisah dari kamu." Itu hal yang sepertinya sudah biasa. Tetapi sebagai kehidupan anak-anak Tuhan, tidak boleh ada kata pisah dan tidak boleh ada kata cerai Bapak Ibu Saudara. Dalam Maleakhi 2 ayat 16 mengatakan seperti ini, "Sebab aku itu Tuhan, membenci perceraian. Firman Tuhan, Allah Israel juga, orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sebab aku benci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Bapak Ibu Saudara, jangan berkhianat di dalam firman Tuhan. Kenapa sih bisa terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga? Karena kita tidak memahami bahasa kasih masing-masing pasangan kita. Kenapa sih kita bisa terjadi kepahitan dalam rumah tangga? Karena banyak luka-luka yang tidak pernah kita bereskan dalam kehidupan kita. Biasanya kalau udah mulai ada anak, pasangan suami istri suka lebih fokus kepada anaknya daripada kepada pasangannya. Salah nggak? Nggak salah. Kita memang harus mendidik, kita harus memperhatikan anak kita, betul. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, fokus kita tidak boleh melulu, tidak boleh selalu hanya kepada anak kita. Kita harus punya perhatian kepada pasangan kita. Walaupun kita lelah, walaupun kita capek, mungkin mengurus rumah tangga, ataupun yang sebagai wanita yang berkarir, ini terutama buat wanita ya, sebagai ibu, sebagai istri, memang itu bukan peranan yang gampang, apalagi kalau kita double job istilahnya ya. Harus bekerja di luar dan harus bekerja di rumah tangga. Tetapi itu tidak boleh menjadikan alasan sehingga kita lupa mempedulikan suami kita, mempedulikan pasangan kita. Kalau suami mempedulikan istri, nggak bisa. Kita harus tetap saling mempedulikan. Kita harus tetap punya waktu untuk intimasi, untuk bersekutu dengan suami kita. Bersekutu bukannya bersekutu gimana ya, tapi maksudnya ada satu deep communication, ada satu deep relationship gitu kepada suami atau istri kita ya, yang bukan hanya terus berfokus kepada anak kita. Sekali-sekali ngobrol sama dia. Kapan terakhir Bapak Ibu Saudara ya kan, para suami atau para istri ngobrol sesuatu yang dalam sama pasangan? Bukan cuman sekedar "Pak, ini anak kayak begini nih hari ini nih, aduh tadi online bikin mama pusing dan segala macam." Atau papanya, "Aduh pusing nih mah di kantor lagi kayak begini-begini." Enggak, itu bukan deep communication Bapak Ibu Saudara. Tetapi kapan terakhir kita ngobrol secara intim sama pasangan kita?
ngobrol dari hati ke hati, kita menelaah bagaimana perasaannya dia, apa yang benar-benar sedang dia alami. Mungkin terkadang dia nggak bicara, tetapi waktu kita bertatapan, waktu kita duduk sama-sama, mungkin kadang kita pegangan tangan, mungkin waktu pada saat kita berhubungan dalam suami istri, ya kan, ada satu intimasi yang close tanpa bicara, kita bisa merasakan apa yang suami atau istri kita rasakan. Kenapa saya bisa ngomong kayak begini? Karena saya dan suami, kita suka ngalamin hal-hal yang kayak gini. Terkadang ada banyak hal yang kita tidak bisa komunikasikan pada saat kita hanya sedang berduaan, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita saling menatap, waktu kita saling melihat, ada sesuatu yang kita bisa feel. Saya bisa rasakan apa yang sedang suami saya alamin hari itu, dan suami saya pun bisa ngerasain seperti apa sih hati saya hari itu. Itu hal yang sangat penting. Kenapa perlu, Bapak Ibu Saudara? Ini yang akan membuat pernikahan kita bertahan. Di luar sana, Bapak Ibu Saudara, terutama kita ya, para wanita, ingat, di luar sana suami kita bukan punya kita lagi. Di luar sana banyak wanita-wanita yang bisa membuat dia jadi tergoda. Mungkin terkadang bukan karena paras yang cantik. Kadang ada orang yang bilang, ya ampun, dia selingkuhnya sama orang yang lebih parah dari istrinya gitu, secara fisik gitu. Tapi kenapa dia bisa akhirnya tergoda sama orang tersebut? Pertama, mungkin yang di sana kalau dia cerita didengerin, kalau sama istrinya enggak. Begitu di rumah dia pengen cerita, istrinya sibuk. Aduh, ntar dulu deh Pak, ngurusin anak, ngurusin apa. Salah enggak? Enggak salah ngurusin rumah tangga. Tetapi pada saat satu kali suami kita butuh dukungan kita secara emosi, dia butuh kita ada di sampingnya, mungkin gak ngapa-ngapain, dia cuma pengen duduk, mungkin kita nonton film sama-sama, atau dia duduk, ditemenin makan, ya Bapak Ibu Saudara, sederhana kan kayak begitu. Tetapi buat para pria, itu hal-hal yang cukup penting Bapak Ibu Saudara. Dan di luar sana, mungkin para wanita itu menemani dia. Sedangkan istrinya di rumah, waktu dia pulang, dia gak dapet itu. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan pasangan kita supaya kita bisa mempertahankan terus rumah tangga kita. Buat hal-hal yang bisa membangkitkan gairah kita. Gairah bukan cuma sekedar nafsu, bukan, ya kan? Tetapi gairah dalam hal cinta kita, seperti waktu pertama kali kita pacaran, pertama kali kita berumah tangga. Itu hal yang sangat penting hari-hari ini. Karena tingkat perceraian sangat tinggi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak-anak Tuhan, even yang sudah mengenal kebenaran, bahkan nggak sedikit Bapak Ibu Saudara yang katanya pendeta sekalipun ada yang bercerai Bapak Ibu Saudara. Anak gembala, anak pendeta, ada yang bercerai Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Terlalu sibuk pelayanan. Nah, pas pandemi kayak sekarang nih ya kan, susah kemana-mana, jarang kelayapan, banyakan di rumah, apalagi waktu pas awal-awal pandemi, kepusingan tuh, ya kan, di rumah gak pernah ketemu, harusnya dimanfaatin untuk lebih intim, ini enggak, malah banyak ribut, ya kan, ketemu dia lagi, ke kamar ketemu lagi, biasanya mungkin pulang udah tinggal tidur, ini enggak, akhirnya banyakan ribut. Kenapa bisa banyak ribut? Karena tidak saling memahami. Usia pernikahan yang banyak tidak membuat kita pasti memahami pasangan kita kalau kita tidak pernah mau berusaha untuk memahami mereka. Bapak Ibu Saudara, memahami itu perlu effort. Perlu satu usaha dalam diri kita masing-masing. Kenali apa sih bahasa kasihnya dia. Mungkin kalau kita suka dipuji-puji, suami kita gak suka dipuji. Mungkin dia lebih suka disayang, atau mungkin dia lebih suka ditemani, punya waktu dalam kebersamaan, ya kan? Kita semua udah sama-sama belajar namanya bahasa kasih seperti apa. Nah, coba kenali bahasa kasih pasangan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan kita bisa memenuhi kebutuhan pasangan kita masing-masing dalam secara emosi, secara bahasa kasihnya. Bapak Gembala juga pernah bilang bahwa kita harus menjalankan, namanya suami istri, jangan pernah menuntut hak, tapi lakukan kewajiban kita. Tapi waktu kita melakukan sesuatu kepada suami kita memberikan dukungan, kita memberikan apapun kepada suami kita, itu jangan berdasarkan karena cuma sekedar kewajiban.
Kalau kewajiban itu suatu saat kita akan kewajiban tanpa ketulusan itu tidak akan ada faedahnya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akan menjadi bom waktu. Ditumpuk ngerasa ya wajib lah, kata Bapak Gembala, wajib harus melakukan kewajiban. Tetapi kewajiban yang kita lakukan itu bukan berdasarkan karena ketulusan kita mengasihi pasangan kita. Hanya sekedar kewajiban. Maka itu yang akan menjadi bom waktu. Suatu saat kita akan menuntut. Kenapa? Karena kita ngerasa kita sudah melakukan kewajiban kita. Kenapa pasangan kita tidak melakukan kewajibannya? Kita akan menuntut seperti itu. Tetapi saat kita melakukan kewajiban berdasarkan karena kita tahu kita sayang sama dia. Saya melakukan kewajiban saya karena saya mengasihi dia. Saya masak buat suami saya karena saya mengasihi dia. Saya tahu, oh kalau kayak saya nih, suami saya tuh suka makanan rumah gitu kan. Nah saya tahu suami saya suka makanan rumah. Saya masak bukan karena sekedar kewajiban, tetapi kewajiban yang berdasarkan karena juga saya sayang sama dia. Saya tahu dia suka, makanya saya bikinin, ya kan, supaya dia tambah senang, tambah happy. Udah capek ya kan kerja, begitu pulang oh dia happy karena makan. Itu kalau suami saya, ya kan. Kalau pasangan Bapak Ibu Saudara, ya kenalilah apa yang dia suka. Kalau suami saya, dia sangat suka kalau ditemani Bapak Ibu Saudara. Karena dia punya bahasa kasihnya itu adalah pelayanan dan kebersamaan. Jadi kalau saya ada sama dia, ya dia tuh suka. Anaknya aja kalau nemenin dia nonton gitu kan, dia senang Bapak Ibu Saudara. Even kita gak pergi kemana-mana, cuman sekedar di rumah kita bikin family time together gitu kan, cuman sambil nonton makan rame-rame gitu. Itu buat dia itu udah sesuatu hal yang sangat memuaskan dalam kehidupannya karena bahasa kasihnya seperti itu. Ya. Kenali bahasa kasih pasanganmu Bapak Ibu Saudara. Pengalaman saya gitu dalam 13 tahun pernikahan kami, saya merasakan bagaimana semakin hari semakin dicintai sama suami saya. Kenapa? Sekarang kata I love you itu lebih sering terdengar. Sekarang pujian itu lebih banyak sering terdengar Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur dengan bertambahnya usia pernikahan kami, justru suami saya semakin sering memuji, sering mengatakan cantik. Kadang-kadang saya suka ngerasa nggak pede, nggak, buat dia bilang kamu cantik, buat dia saya cantik Bapak Ibu Saudara. Buat dia saya bisa memuaskan dia seperti apa yang dia memang harapkan Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang dia mencintai saya setiap hari. Bahkan setiap hari dia lebih mencintai saya. Itu yang dia ngomong sama saya. Begitu pula saya, istri apalagi ya, waktu pasti cintain pasti kita akan semakin cinta. Makanya satu kali waktu pas dia lagi tidur Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan dia dan dalam hati saya bilang gini, Tuhan makasih ya buat suami yang luar biasa. Saya ngelihat dia kok kayaknya itu membuat saya semakin cinta sama dia. Ada hal-hal waktu pas kita cuman duduk begini ya, tatap muka. Kadang kalau suami saya itu ya, kalau misalnya duduk berdua begini, kalau dia mau ngomong atau apa, kalau dia tatap mata dalam-dalam dia suka nggak kuat Bapak Ibu Saudara ya. Karena dia ngerasa grogi. Jadi kadang kalau misalnya itu dia suka nggak gini gitu. Jadi saya tahu oh dia lagi grogi nih ya kan. Kenapa? Itu yang membuat, karena ada satu cinta yang seperti waktu pas kita dulu pacaran. Jadi waktu pas kita tatap-tatapan kok kayaknya hati deg-degan gitu ya. Hati masih tetap ada letupan-letupan. Waktu pas dia pegang masih ser-seran gitu kan ya. Waktu dia elus misalnya dia sentuh atau saya sentuh dia, itu kok seperti setiap hari itu, kalau bahasanya suami saya tuh setiap hari tuh kayaknya selalu beda gitu Bapak Ibu Saudara. Nah itu cinta seperti itu yang harus kita punya. Saling mengisi Bapak Ibu Saudara, saling mencintai dari hari ke hari. Every day I love you, every day is my Valentine. Jadi Valentine gak cuma tanggal 14 Februari, tetapi Valentine itu tiap hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu misalnya istrinya suka hadiah ya kan, atau apa, sekali waktu pulang berikanlah sesuatu kepada dia. Nggak perlu besar Bapak Ibu Saudara. Memberikan orang kalau misalnya bahasa kasihnya hadiah, nggak perlu sesuatu yang big.
Dia pulang bawa makanan yang paling disukain aja, dia tahu istrinya suka, dibawain, itu udah sangat senang Bapak Ibu Saudara. Dia pulang, dia kasih sesuatu yang mungkin kadang kelihatannya kecil buat orang lain, mungkin nggak segitu doang aja, tapi buat orang yang bahasa kasihnya hadiah, waktu dikasih itu kayaknya wow, appreciate banget. Itu sesuatu yang membuat dia, wah, suami saya kok sangat menghargai dan mencintai saya. Kenapa? Karena bahasa kasihnya adalah hadiah. Atau apa yang disukain sama istrimu? Mungkin kalau yang suami istri sama-sama kerja, ya kan, waktu saat pulang mungkin bahasa kasih istrinya adalah sentuhan. Waktu pulang nggak ada salahnya sesekali si suami yang mijitin istrinya, sehingga istrinya ngerasa, wah, kok suami saya kok ini banget ya, beda nih gitu kan, suami saya kok kayaknya cinta banget ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya istri atau suami tidak mencari di luar. Kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya di dalam, saat dia bertemu dengan orang-orang di luar sana, dan dia mulai ngerasa kebutuhannya terpenuhi dengan orang di luar sana, itu bahaya. Itulah yang seringkali menimbulkan perselingkuhan, menimbulkan akhirnya sesuatu yang tidak baik di luar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kepuasannya udah ada di dalam, dia nggak akan cari di luar Bapak Ibu Saudara. Baik istri, baik suami. Karena kalau zaman sekarang, istri juga wow, luar biasa banget. Perselingkuhan yang terjadi. Jadi bukan cuman dulu banyakan pria, kalau sekarang istrinya juga banyak yang selingkuh. Kenapa? Tidak mendapatkan sesuatu di dalam. Dia mencari sesuatu di luar, dan itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ingat, coba Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk sesekali berdua aja tanpa anak-anak. Mungkin pada saat anak-anak tidur, ambil waktu Bapak Ibu Saudara jangan tidur dulu, ambil waktu untuk ngobrol lebih dalam, atau intimasi hanya berdua saja. Itu akan beda Bapak Ibu Saudara. Ya kalau misalnya ada yang bisa punya dananya lebih, sesekali cuman berdua doang, boleh honeymoon berdua sama suaminya atau sama istrinya, sesekali tuh perlu. Atau kadang-kadang kalau dulu nih kami Bapak Ibu Saudara, saya pernah ceritakan pada saat Tuhan izinkan kami ada di bawah, benar-benar nggak punya apa-apa, kita suka ngedate Bapak Ibu Saudara. Ngedate itu kadang nggak perlu mahal. Kita dulu cuma naik motor berduaan nih Bapak Ibu Saudara, makan ropita di pinggir jalan. Dan itu enak Bapak Ibu Saudara. Itu pacaran. Buat kita saat itu pacaran. Jadi cuman quality time hanya kita berdua. Nggak ngapa-ngapain, kadang kita cuma celoteh-celoteh hal-hal yang hal-hal yang ringan. Tetapi ada satu waktu itu tuh berharga. Kenapa? Itu yang harusnya kita perlu Bapak Ibu Saudara. Rasa pacaran itu harus tetap ada dalam rumah tangga kita. Rasa pacaran itu harus tetap ada. Kasih kita yang dulu sama sekarang harus bertambah. Makanya setiap hari seharusnya membuat kita jatuh cinta sama pasangan kita. Coba cek Bapak Ibu Saudara hatimu. Apakah gairah itu masih ada? Kalau kamu bertatapan mata dengan pasanganmu, apakah getaran-getaran cintanya masih ada? Kalau yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan bersama pasangan, coba lihat, coba tatap pasanganmu di sebelahmu. Atau kalau nanti malam bertemu dengan pasanganmu, coba tatap matanya. Pastikan apakah getaran cinta itu masih ada dalam hatimu. Kalau sudah mulai berkurang, sudah tidak deg-degan lagi hatinya waktu ngeliat, waktu memperhatikan, waktu bicara-bicara, ya mungkin kadang-kadang istilah, kalau saya sama suami suka bilang bicara-bicara nakal, ya kan, boleh gak? Ya namanya sama suami istri ya boleh lah, sah-sah aja, udah jadi suaminya dia di istrinya. Terkadang itu juga bisa membangkitkan gairah di hati gitu. Wah, jadi deg-degan kok, kayak digoda-godain gitu kayaknya rasanya ya gitu ya. Kok kayaknya jadi bikin gimana gitu hatinya ya kan. Nah, boleh Bapak Ibu Saudara, carilah sesuatu yang memang bisa bisa terus menjaga rasa cinta itu kepada pasanganmu. Ya kan? Karena di Amsal 5 ayat 18 ada bilang seperti ini. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudahmu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Ya kan? Itu yang ayat 19-nya ya kan? Kalau yang 18-nya diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu.
Jadi di Amsal aja dibilang bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kenapa terkadang rumah tangga tidak diberkati? Karena tidak ada sukacita di dalamnya, tidak ada cinta, tidak ada kasih. Udah lama, udah kelamaan lah berumah tangga ya kan. Udahlah biarinin aja, udah begitu aja ya kan. Udah kayak temen kalau ada bahasanya begitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Temen mah beda sama pasangan ya kan. Walaupun sampai kita usia udah banyak, udah tua ya kan. Boleh Bapak Ibu Saudara, godaan-godaan kita saling menggoda satu dengan yang lain, bahasa-bahasa cinta ya kan, tatapan-tatapan cinta, perlakuan yang saling mencintai harus tetap ada dalam rumah tangga kita. Karena itu juga yang saya lihat dari mama papa saya. Itu juga yang kami selalu praktekkan dalam kehidupan kami, walaupun dengan cara yang berbeda. Tetapi seperti yang saya bilang, saya begitu merasakan bagaimana rasanya dicintai Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang membuat kita sama-sama bisa tetap awet muda Bapak Ibu Saudara ya kan, memuji diri sendiri nih, nggak apa-apa lah ya. Nah jadi itu yang membuat kita bisa tetap ceria, bisa tetap bersuka cita ya kan, karena kan kalau kita tersenyum ya kan, happy ya kan, ini kan ketarik terus Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita kesel, kita cembetut ya kan, ini kan jadi kan gitu kan, jadinya keturun ke bawah ya, jadinya makin jadi cepet tua ya kan. Tapi kalau misalnya senyum kan ke atas, jadi ketarik, nah makin muda. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, buatlah pasangan Anda berbahagia supaya sama-sama awet muda, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya mulai merasa yang udah mulai tidak ada satu gairah yang gimana, coba ingat masa-masa kalian waktu pas dulu membangun rumah tangga di awal-awal, atau waktu masa-masa kalian pacaran, munculkan kembali itu dalam rumah tangga. Ya ingat, sesekali perlu waktu hanya berdua, kamu dengan istri, kamu dengan suami, hanya berdua. Mungkin sekali waktu tanpa anak-anak ya kan. Ada kalau anaknya masih kecil, nggak bisa ditinggal, ya udah tunggu anaknya tidur. Tunggu anaknya tidur, ambil waktu untuk ngobrol berduaan. Beda Bapak Ibu Saudara, beda ya kan. Dan itu perlu kita jaga. Quality time seperti itu perlu kita jaga sehingga kita bisa bersuka cita. Jadi bersuka cita nanti si suami tidak dengan istri yang lain, tidak dengan wanita yang lain, tetapi tetap bersuka cita dengan istri masa mudanya, ya kan? Seperti 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu Saudara bisa baca tentang kasih kita harus seperti apa, bagaimana kita harus saling mengasihi, bagaimana kasih Kristus harus tetap ada dan menjadi dasar. Karena kalau 1 Korintus 13 ayat 13 di ayat terakhir dia bilang apa? Dari ketiga hal iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Kasih itu yang menjadi landasan. Jadi jangan sampai cinta dan kasih kita dalam berumah tangga itu pudar. Harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya tidak panjangkan Bapak Ibu Saudara renungkan pada pagi hari ini. Saya mau kita sama-sama flashback deh. Yuk, sama-sama saling mencintai. Coba kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, dan ini coba jadiin barometer buat Bapak Ibu Saudara ngecek ya. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara bilang I love you sama pasangan? I love you bukan yang cuma sekedar love you pa gitu, enggak. Tetapi benar-benar I love you, benar-benar menyatakan aku cinta kamu. Kapan terakhir kamu bilang seperti itu sama pasanganmu? Kapan terakhir kali saat melihat pasangan kamu, hati kamu bergetar? Hati kamu seperti saat waktu kamu jatuh cinta dulu pertama kali. Kapan terakhir kali kalau kamu ngelihat dia, kok kayaknya saya masih tetap deg-degan, saya masih tetap ada cinta itu kayaknya besar sekali. Kapan terakhir kali seperti itu? Kalau udah mulai berkurang, kembalikan Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara memuji pasangan Bapak Ibu Saudara? Aduh Pak, Bapak tuh ganteng banget ya kan? Atau aduh Mama cantik sekali hari ini ya kan? Aduh Mama cantik ya. Mungkin gak, itu beda rasanya Bapak Ibu Saudara. Suami gak pernah dibilang ganteng di rumah, begitu dia keluar, tiba-tiba temennya di kantor bilang, ya ampun Bapak cakep amat Pak, hari ini ganteng deh Pak. Nah loh, bagaimana tuh Bapak Ibu Saudara? Di rumah istrinya gak pernah bilang suaminya ganteng. Di luar begitu ketemu temennya, ketemu orang lain, dibilang bahwa dianya ganteng. Ya kan? Nah itu repot. Sama, wanita juga gitu, suaminya gak pernah bilang dia cantik. Begitu dia ketemu di luar, ketemu temennya, ketemu rekan sekerjanya, dia bilang, wih kamu cantik amat hari ini ya kan, beda loh gitu. Terus dia mulai cek, suami gue kok gak bilang apa-apa ya tadi pagi gitu, atau suami gue kok jarang ngomong apa-apa ya. Nah coba Bapak Ibu Saudara,
Pastikan, kapan terakhir Anda bilang seperti itu? Kalau jawabannya Bapak Ibu Saudara, waktu saya bertanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara mikir, kapan ya terakhir? Waduh, berarti itu udah lama banget tuh Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi waktu pas Bapak Ibu Saudara saya tanya seperti ini, dalam pikiranmu, wah, itu baru tadi pagi, ya kan? Itu baru semalam, ya kan? Itu berarti getaran itu, cinta itu terus masih ada dalam hatimu. Dan itu yang harus dipertahankan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, pastikan cinta itu tidak pernah luntur dari hatimu. Pastikan kamu dan suami, kamu dan istri mempunyai waktu quality time berdua sesekali. Komunikasi yang dalam, bukan cuma sekedar komunikasi. Pastikan kamu mengenal pasanganmu, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang bisa membangkitkan gairahnya, apa yang bisa membuat cinta itu tetap ada dalam rumah tangga. Usahakan berdua Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat. Anak boleh kita perhatikan, tetapi jangan jadikan anak yang utama di atas pasangan kita juga. Tuhan Yesus harus yang paling utama. Nah, setelahnya jangan cuma anak dan pasangan kita harus sama-sama menjadi prioritas dalam hidup kita. Harus sama-sama menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jangan abaikan pasanganmu hanya karena engkau prioritaskan anakmu. No, harus perhatikan pasanganmu. Ya, belajar Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita jangan sampai mengalami masa-masa krusial. Konflik bisa ada, tetapi kalau quality time kita punya, konflik itu akan pasti bisa kita atasi Bapak Ibu Saudara. Dan yang pasti, jujur, harus selalu jujur sama pasangan. Apapun yang terjadi, kalau kita pernah salah, kita sempat melakukan hal yang tidak baik, jujur. Karena tanpa kejujuran, kasih itu juga pasti akan hilang. Kebohongan itu tidak akan pernah bertahan lama. Kalau kita bohong, suatu saat ketahuan, itu lebih parah Bapak Ibu Saudara. Jadi, di samping quality time, ya kan, kita mengenal pasangan kita, apa yang menjadi kesukaan-kesukaan, ya kan. Berikutnya, belajar jujur Bapak Ibu Saudara. Jujur satu dengan yang lain, keterbukaan. Ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bereskan kalau yang saat ini mungkin sudah mulai padam, cintanya udah mulai pudar, kayaknya nggak ada gairah apapun. Coba dibangkitkan, ngobrol berdua, sama-sama bereskan, minta Tuhan kasihnya itu boleh melingkupi hati kita. Kembali Bapak Ibu Saudara, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami bisa terus saling mengasihi, saling mencintai, mengasihi pasangan kami, membuat pasangan kami saling jatuh cinta setiap hari. Everyday I love you. Biarlah everyday I love you itu bisa terus ada dalam kehidupan kami. Setiap hari kami semakin jatuh cinta satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kalau ada kasih-kasih yang mulai pudar, kalau ada cinta yang mulai berkurang dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, bangkitkan kembali Tuhan gairah kasih dan cinta itu. Tuhan, kembalikan Tuhan hubungan yang mulai rusak. Bapak, perbaiki setiap hati-hati Tuhan, pasangan-pasangan suami istri Tuhan yang mulai menjauh satu dengan yang lain. Biarlah setiap hari kasih Allah terus bergairah dalam hati mereka, terus bertumbuh. Bahkan setiap hari mereka semakin mencintai. Dengan bertambahnya usia pernikahan setiap anak-anak Tuhan, tidak membuat kasih dan cinta itu pudar, tapi justru membuat satu dengan yang lainnya semakin saling mencintai Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami lewat kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba selesai berbicara, tetapi biar Allah Roh Kudus terus bicara dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba selesai membagikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk terus mau saling mengasihi dan mencintai, katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu Saudara, pastikan everyday I love you terus ada dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.